Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizal Mutakin, NIM 1924 10 10 10 80. Halo, nama saya Fahruzi Hakosi, NIM 192 410 10 1141 dari Prodi Sistem Informasi. Hub adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Hub menghubungkan banyak komputer secara bersamaan dalam local area network atau yang biasa disebut LAN. Cara kerja hub sendiri itu sangat sederhana, yaitu semua informasi yang dikirimkan ke hub akan dikirimkan ke setiap port yang terdapat pada hub. Jadi jika ingin mengirimkan informasi kepada salah satu komputer, tetapi ada 5 komputer yang terhubung ke jaringan, maka kelima komputer itu juga akan menerima informasi tersebut. Jadi hub ini perangkat yang termurah dan tersederhana dibanding switch dan router. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa hub bekerja dengan model siaran. Di dalam hub, bandwidth dibagi rata ke masing-masing port. Hal ini membuat konektivitas tergantung dari penuh atau tidaknya pemakaian. Port semakin banyak yang memakai port, semakin lambat koneksinya. Sebaliknya, semakin sedikit pemakaian, maka semakin lancar. Switch adalah perangkat keras kecil yang menghubungkan beberapa komputer bersama-sama dalam satu local area network atau disebut LAN. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh hub. Switch juga sudah disempurnakan sehingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antara komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Jadi switch dan hub ini fungsi dan cara kerjanya itu hampir sama, cuman switch ini lebih spesifik, lebih privacy begitu. Dengan kecerdasan yang dimiliki switch ini, harga switch menjadi lebih tinggi dari hub. Switch itu bisa mencatat alamat MAC atau Media Access Control dari suatu perangkat jaringan yang terhubung. Jadi saat switch menerima data, switch mencatat alamat MAC pengirim dan mempelajari kemana data tersebut harus dikirim. Selain itu, switch bisa mencegah looping. Looping itu data hanya berputar-putar pada port switch gitu. Ketika data yang diterima tidak diketahui tujuannya, data yang diterima bisa diteruskan ke alamat tujuan. Caranya dengan memblok salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang router. Router adalah sebuah perangkat jenis jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Cara kerja dari router ini dengan cara yang mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router merupakan penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaring dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router pada dasarnya merupakan piranti pembagi jaringan secara logikal bukan fisikal. Router dapat memilih jalan alternatif yang terbaik, seperti rute terbaik untuk transportasi data. Bila memang ada beberapa jalan untuk mencapai tujuan, atau bila salah satu jalan ke tempat tujuan terputus. Router bekerja pada lapisan physical, data link, dan network layer.
sehingga tidak dapat digunakan sembarangan. Router umumnya paling tidak terhubung kedua jaringan LAN atau WAN ke LAN dan jaringan dari ISP atau Internet Service Provider. Beberapa modem DSL dan kabel modem juga memiliki fungsi router yang terintegrasi ke dalamnya sehingga memungkinkan beberapa komputer membentuk jaringan dan langsung terhubung ke internet. Apabila hub, bridge, dan switch merupakan networking device, maka router merupakan internet working device. Setiap router mempunyai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat diatur sehingga dapat membagi alamat IP. Selain DHCP, router juga memiliki NAT atau Network Address Translator yang berfungsi untuk sharing alamat IP atau koneksi internet ke alamat IP lain. Router juga berfungsi menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DSL. Router ini berfungsi memblokir lalu lintas data yang ditransmisikan secara broadcast, sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm yang dapat menyebabkan melambatnya kinerja jaringan. Mirip seperti bridge, router juga memiliki fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain. Koleksi domain merupakan frame yang bertabrakan yang satu dengan yang lainnya. Tabrakan tersebut terjadi karena satu jalur digunakan sebagai pengirim atau penerima frame. Nah, pada gambar kami jadi terdapat 16 collision domain. Yang pertama itu antara pada switch 1 dan komputer itu ada 3. Nah, switch 1, 2, 3 dan 4 itu masing-masing ada 3 collision domain. Dan di antara switch dengan router itu masing-masing 1. Jadi total ada 16 collision domain. Dalam topologi jaringan pasti ada jalur pengiriman data. Dari gambar ini ada 5 broadcast ya. Di sini router akan mengirimkan data pada perangkat hub dan switch. Akan tetapi pada gambar ini hanya akan dihubungkan langsung pada switch. Perbedaan antara hub dan switch yaitu pada arah pengiriman datanya. Hub hanya memiliki satu arah, maka dari itu kemungkinan terjadi tabrakan data sangat besar. Untuk switch sudah bisa mendeteksi alamat data yang akan dikirimkan, maka dari itu kemungkinan tabrakannya sangat kecil. Untuk broadcast domain, penyeberangan data yang dituju pada tiap-tiap perangkat terhubung pada router. Jadi tiap port yang terhubung langsung pada router itu dihitung satu kawasan broadcast domain.